Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Siti Umi Fitriyah, SPD MSI, guru IPA dari Kota Salatiga. Mari para siswa kelas 9 SMP kita latihan ujian sekolah ya. Tetapi karena ujian sekolahnya sudah terlaksana, kali ini saya akan melakukan pembahasan saja ya. Pembahasan setidak-tidaknya pembahasan latihan ujian sekolah ini bermanfaat. Kalaupun tidak kelas 3 yang sekarang, itu kelas 3 atau kelas 9 yang akan datang. Tetap ada manfaatnya ya. Karena ini pembahasan latihan ujian IPA SMP, otomatis ada kunci jawabannya ya. Semoga bermanfaat bagi siswa kelas 9, terutama adik kelasnya ya. Mari kita mulai ya. Soal yang pertama. Nah, ini soal yang pertama ya. Perhatikan tabel berikut ini. Berdasarkan tabel tersebut, yang termasuk kelompok besaran turunan dengan satuan dalam sistem internasional adalah yang termasuk kelompok besaran turunan ya, dengan satuan dalam sistem internasional. Turunan otomatis turunan dari besaran pokok. Yang besaran pokok itu cuma massa dan ini panjang ya, berarti besaran turunannya ya berarti yang mana? Massa jenis, luas, tegangan listrik. Berarti jawabannya adalah C ya. Ini massa jenis, luas dan tegangan listrik, berarti betul jawabannya adalah C. Soal nomor 2, perhatikan grafik pemanasan 500 gram air menjadi uap nih ya. Dari air 0 derajat menjadi uap ya. Jika kalor jenis air 4200 Joule per kilogram derajat Celcius, kalor uapnya 2.270.000 Joule per kilogram, maka berapa kalor yang dibutuhkan dalam proses ABC? ABC. Ada penaikan suhu, tidak ada kenaikan suhu. Yuk kita jawab ya. Kita hitung dulu yang pertama, yaitu bagian A sampai B. Seperti yang saya bilang tadi, di sini ada kenaikan suhu. Kalau ada kenaikan suhu berarti pakainya mg camat ya, atau mc delta T langsung. Masanya 500 gram dijadikan kilogram, jadi 0,5 kali kalor jenisnya 4200 kali suhunya ya, kenaikan suhunya yaitu 100 dikurangi 20, ketemu berapa? 80. Ketemu yaitu 168.000 Joule, atau kalau dijadikan kilojoule menjadi 168 kilojoule. Kemudian ke BC, di sini menjadi uap, tidak ada kenaikan suhu ya, sehingga langsung masukkan ke dalam rumus Q sama dengan massa kali kalor uap. Masanya sama, yaitu 0,5 gram kali kalor uapnya berapa? 2.270.000, ketemu 1.135.000 kilojoule ya. Joule, ini kilonya tidak ada dulu ya, Joule. Kemudian kalau dijadikan kilojoule menjadi 1135 kilojoule, sehingga kalau di total adalah 168 ditambah 1135, ketemu 1303 kilojoule. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3, suhu suatu benda adalah 77 derajat Fahrenheit. Jika suhu benda tersebut diukur dengan termometer Celcius, maka akan menunjukkan suhu. Jadi dari Fahrenheit ke Celcius langsung saja ya. Dengan persamaan F-32/9 sama dengan C/5, sehingga
Celsius 5/9 F min 32 sama dengan 5/9. F nya tadi adalah 77 dikurangi 32, 77 dikurangi 32 itu 45, sehingga 5/9 dibagi 4 kali 45 coret-coret ya, 45 dibagi 9 dapat 5, 5 kali 5 ketemu berapa ini? 25. Jawabannya adalah B. Soal nomor 4. Perhatikan tabel massa jenis beberapa zat berikut. Besi, aluminium, fiberglass. Jika 3 benda tersebut dimasukkan ke dalam bejana berisi zat cair yang memiliki massa jenis 2700 kg per meter kubik, posisi benda yang benar ditunjukkan gambar ya. Kita bahas. Nah, ini pembahasannya. Massa jenis benda nomor 1 lebih besar daripada massa jenis zat cair sehingga benda nomor 1 berada di dasar bejana, tenggelam karena lebih berat. Massa jenis benda nomor 2 sama dengan massa jenis zat cair sehingga benda nomor 2 melayang di dalam bejana. Nah, ini ya. Massa jenisnya sama dengan air ini sehingga melayang. Dan massa jenis benda nomor 3 lebih rendah daripada zat cair sehingga benda nomor 3 mengapung di atas zat cair nih. Ya udah, jawabannya adalah C. Nomor 5. Keempat balok ya, 1 2 3 4. Berikut mempunyai massa sama, massa nih sama ya. Massa balok yang memberikan tekanan terkecil pada bidang tekannya adalah berarti yang paling luas ya. Luas bidang terdengar adalah langsung aja ini yang ini ya 10 ya kali 6 ya, itu kan berarti yang nomor ya 10 kali 6 kali 2. Jika yang digunakan sisi adalah 10 kali 6. Nah, ketemu jawabannya adalah B yang paling bidang tekan terbesar ya. 6. Seorang kuli ingin memindahkan kotak ke atas truk dengan berat 500 Newton dengan menggunakan bidang miring seperti pada gambar. Bila tinggi truk 1,5 ya ini ya 1,5, berapa besar gaya yang diperlukan untuk memindahkan kotak tersebut? Kita jawab ya. W kita masukkan ke dalam persamaan. W kali H sama dengan F kali S atau jarak ya. F sama dengan W kali H per S langsung. W-nya kan ketahuan, yaitu berapa ini tadi ini ya 200 kali 1,5 dibagi 3 ketemu 250 ya Pak gaya kali F. Jadi jawabannya adalah B 250 Newton ya. Perhatikan gambar bus dan mobil yang sedang melaju berikut ya. Massa bus 10.000 kg, mobil 500 kg. Maka perbandingan energi kinetik bus dengan energi kinetik mobil adalah ya EK1 banding EK2 setengah MV1 setengah M2 V2. Masukkan ke dalam persamaannya. Setengah kali 10.000 kali 100. Kalau yang sini setengah kali 500 kali 400 ya. Sehingga berapa ini? Setengah kali 10.000 kali 100 itu 1 juta dibanding 200.000 ya. Kan 20 bagi 2 200.000. Ketemunya berapa? 5 banding 1. Berarti jawabannya adalah C ya. Sebuah peti didorong oleh beberapa orang seperti pada gambar. Peti memperoleh percepatan terbesar. Nah, diuraikan. Kita uraikan satu persatu ya. Untuk F ini ya. F yang A 60 Newton tambah 40 Newton dikurangi 30 Newton dikurangi lagi 40 Newton. Nah, yang jelas jawabannya bukan A. B 400 Newton sama ya, min 100 min 250 ketemunya 50 juga bukan ya.
Yang C, F300 tambah 100 dikurangi 200. Nah, ketemunya 200 Newton. Ini jawabannya adalah C ya. Sedangkan D ini juga bukan ya. Sekarang nomor 9. Seutas tali digetarkan sehingga membentuk gelombang seperti pada gambar berikut ya. Satu gelombang, setengah gelombang. Berapa cepat rambat gelombang tersebut? Langsung kita hitung. V sama dengan lambda per T, 2 dibagi 0,5 lambda ya. Lambdanya kan ini toh. Jarak ya. Satu gelombang. Ini lambda panjang gelombang 20 meter dibagi 0,5, temunya D yaitu 4 meter per sekon. Sekarang nomor 10. Di suatu lembah di bumi, teriakan seorang akan terdengar bergema karena bunyi dipantulkan kembali dari gunung-gunung yang mengelilinginya. Di lembah yang sama di bulan tidak akan terdengar gempa karena ya ini langsung di bulan tidak ada udara sebagai perantara bunyi untuk merambat karena di bulan itu hampa udara ya. Udara merambat melalui perantara udara. Jika tidak ada udara ya maka suara tidak akan tersampaikan. Jawaban nomor 10. Nomor 11. Apabila kita mengamati objek menggunakan lup dengan mata berakomodasi maksimum, maka posisi yang benar adalah yang diberikan seperti ini ya. Jawabannya adalah D. Pada pengamatan dengan mata berakomodasi, benda diletakkan di ruang satu sehingga bayangan terletak pada titik dekat matanya. Punctum proctum ya. Ini titik terdekat. 12. Sebuah rumah terhadap 4 lampu 20 watt menyala 12 jam per hari. Sebuah kulkas 250 watt menyala selama 24 jam per hari. Dan pompa air 125 watt menyala 6 jam per hari. Berapakah besar energi listrik yang digunakan selama 1 bulan? Yaitu kita ketahui 1 bulan adalah 30 hari. Jawabannya energi yang diperlukan ya. Kita urutkan mulai dari lampu, kemudian kulkas, kemudian pompa air ya. Lampu 4 kali 20 kali 12 jam kali 30 hari. Kemudian kulkas 250 watt kali 24 jam kali 30 hari. Kemudian yang terakhir adalah pompa air 125 watt kali 6 jam kali 30 hari. Sehingga kalau di total menjadi 28.800, 180.000 dan 22.500. Semua totalnya adalah 231.300 watt hour ya atau watt jam. Sehingga kalau dibuat kilowatt menjadi 231,3 kWh. Jawabannya adalah B. Nomor 13. Terdapat rangkaian tertutup sebagai berikut. Jika R1 3 ohm, R2-nya 4 ohm, R3-nya adalah 4 ohm, dan kuat arus yang mengalir adalah 0,5 ampere. Berapakah tegangan listriknya? Yang ditanya adalah V ya. Kita cari dulu R pengganti dulu karena ini yang paralel kita hitung dulu ya. 1/Rp sama dengan 1/R ya, ini R2 plus 1/R3. Maaf, ini harusnya R2 dan R3 ya, yaitu 1/4 tambah 1/4. 1/Rp sama dengan 2/4. Rp ketemu 4/2 ohm. Jadi ini ya, antara R2 R3 ini ketemu R penggantinya adalah 2 ohm. Kemudian kita gabung dengan yang ini ya. R total adalah R1 plus R pengganti tadi, yaitu 2 ditambah 3 ya. Ketemunya berapa? 5 ohm. V
Yang ditanya V sama dengan I kali R total sama dengan I-nya tadi kan sudah diketahui 0,5 ampere kali 5 yaitu 2,5 volt. Jawabannya adalah B. Soal nomor 14. 5 buah benda bermuatan A, B, C, D, dan E ini ya. Muatan benda B dan D negatif, B dan D negatif. Benda A dan B saling tarik-menarik, berarti ini bermuatan berlawanan. Benda B menolak C, B menolak C, berarti kalau ini positif pasti ini negatif karena B menolak C, ya B menolak C. Kalau ini positif, ini juga positif. Kalau ini negatif, ini juga negatif. Tetapi menarik benda E, berarti berlawanan dengan benda E. Maka muatan benda A, C, dan E berturut-turut adalah, nah, pembahasannya ini ya. A itu bermuatan positif, B itu bermuatan negatif, C bermuatan negatif, D bermuatan negatif, dan D bermuatan positif. Berarti jawabannya adalah apa tadi yang ditanyakan? Benda A, C, dan E. A berarti positif, kemudian C itu negatif, dan E itu positif. Berarti jawabannya adalah D. Perhatikan ciri-ciri benda langit berikut. Dapat menghasilkan cahaya sendiri, terdiri atas batu-batuan membentuk serbuk, berada antara Mars dan Jupiter, dapat jatuh ke atmosfer bumi. Yang merupakan ciri-ciri asteroid adalah, jawabannya adalah D ya. Asteroid adalah benda angkasa kecil yang terdapat dalam daerah antara Mars dan Jupiter yang dapat jatuh di atmosfer. Berarti 3 dan 4. Jawabannya D. 16. Perhatikan tabel data 2 transformator berikut. PG ya. Berdasarkan data di atas dapat disimpulkan ya. Langsung kita cari penjelasannya aja. Transportasi step up itu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik ya. Ini tinggi ya. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan sekunder lebih banyak daripada jumlah lilitan primer. Dari NS ya. NS itu harus lebih banyak daripada NP. Sedangkan transformator step down yaitu transformator yang mengubah tegangan bolak-balik tinggi menjadi rendah ya. Kalau ini tadi kan dari rendah ke tinggi, kalau ini tinggi ke rendah. Transformator ini mempunyai jumlah lilitan kumparan primer lebih banyak daripada lilitan sekunder. Primer lebih banyak. Berarti ini itu step down, ini itu step up. P itu step down dan Q itu step up. Ya, betul. Jawabannya adalah C. Soal nomor 17. Batang besi AB terbentuk menjadi magnet dengan kutub utara di titik B dan kutub selatan di titik A. Ya, kalau ini utara, sini otomatis selatan. Akibat disentuh batang baja PQ yang telah dijadikan magnet dengan gosokan. Gambar yang benar cara pembuatan magnet sehingga menghasilkan magnet PQ adalah, nah ini penjelasannya, ujung P adalah kutub selatan ya. Karena tadi kan ini utara ya. Bagian logam yang pertama kali digosok memiliki kutub yang sama dengan yang digunakan untuk menggosoknya. Pada ujung terakhir besi yang digosok akan memiliki kutub yang berlawanan dengan kutub ujung magnet penggosoknya. Berarti jawabannya adalah B ya. Selatan, utara ya. PG seperti itu. Jawabannya adalah, saya ulangi lagi, B ya.
Kita lanjutkan nomor 18. Perhatikan tabel berikut. Kertas lakmus merah biru. Ya. Berdasarkan tabel di atas, zat yang bersifat asam. Asam itu jika biru dites menjadi merah ya. Berarti jawabannya adalah kertas lakmus ada yang berwarna merah dan ada yang berwarna biru. Lakmus merah berwarna merah dalam asam dan biru dalam basa. Merah asamnya ini K dan S ya berarti. Lakmus biru berwarna biru dalam basa dan merah dalam asam. Jadi jawabannya adalah D ya. S ini di kertas lakmus merah tetap merah ya. Di lakmus biru tetap biru. Jawabannya D. 19. Berikut ini sifat-sifat yang dimiliki oleh emas: berwarna kuning, keras, sukar berkarat, meleleh bila dipanaskan. Pasangan penyataan yang merupakan sifat fisika adalah jelas ini ya. Berwarna kuning ini bukan fisika, bukan kimia. Keras ini juga bukan fisika, bukan kimia. Sukar berkarat ini kalau cepat berkarat itu kan ciri kimia ya. Meleleh bila dipanaskan ini fisika. Berarti jawabannya adalah 3 dan 4 ya. Kalau berkarat kimia, kalau sukar berkarat berarti kan fisika. Ya. Pasangan pernyataan yang merupakan sifat fisika yang ditanya adalah fisika. 3 dan 4 adalah sifat kimia. 2 ini kimia, yang fisika berarti A, 1 dan 2. Berwarna kuning dan keras ya. Jawabnya A. 20. Di antara gas berikut yang dapat menyebabkan karat pada kaleng adalah: karatan melibatkan adanya gas, oksigen, dan air. Demikian pembahasan latihan ujian sekolah bagian yang pertama, yaitu soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 20. Next video ke depan kita lanjutkan dari nomor 21 sampai dengan nomor 40 ya. Jadi biar lengkap nomor 1 sampai dengan nomor 40. Pembahasan saat ini saya cukupkan sampai di sini. Mohon maaf jika banyak kesalahan kata, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.